kita akan memulai pembelajaran sejarah peminatan. Sebelum kita memulai pembelajaran sejarah peminatan, karena kan pembelajaran itu merupakan hal yang baik, kita harus mulai dengan hal yang baik juga. Jadi sebelum kita memulai, agar pembelajaran hari ini kita tuh berjalan dengan baik dan lancar, silahkan mangga ketua kelasnya bisa pimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Silahkan Dede. Duduk siap. Siap, duduk. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Kita persiapan dulu ya, bentar. Nah, kita sudah memulai pembelajaran dengan doa. Sebelum kita memulai pembelajaran dengan doa, sesuai dengan kesepakatan kita nih, agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tertib, coba kita kondisikan kelas kita. Sudah siap untuk belajar dengan cara, coba bukunya dicek, mana bukunya? Angkat. Angkat. Oke, bukunya sudah ada. Terus alat tulis. Alat tulis. Oke. Handphone. Biar kita pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, handphonenya jangan dimainkan ya anak-anak. Ya. Jangan sampai kita tergoda dengan godaan-godaan yang setan buat memakai HP. Kalau handphone digunakan untuk hal baik mah enggak, silakan. Tapi kalau handphonenya buat main game, jangan. Terus alat-alat untuk pembelajaran hari ini sudah siap, coba angkat. Gimana? Kartonnya. Oke, berarti sudah siap untuk belajar semuanya? Siap. Bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak cek kehadiran dulu ya. Yang Bapak panggil namanya, silakan jawab hadir. Kelas 11 IPS 4. Adrik. Hadir, Pak. Hadir. Ai. Andin. Hadir. Ardi. Hadir. Asri. Hadir. Azril. Cahya. Dede. Hadir. Dian. Fahmi Jailani. Hadir. Oke. Fitra. Hadir. Bila. Hadir. Hani. Hadir. Ilham. Hadir. Indi. Merlin. Aprian. Hadir. Mana Aprian? Oke. Faisal. Meisya. Hadir. Nurlaifa. Hadir. Putri. Hadir. Oke. Rani. Reja. Hadir. Rizka. Hadir. Rizky Fauji. Hadir. Salma. Sarah. Hadir. Silvi. Hadir. Suci. Hadir. Tegar. Oke. Wanti. Hadir. Zahra. Hadir. Dan terakhir Kaila. Wah, 33 orang hadir semua, tepuk tangan dong. Ya, kita sudah berdoa, sudah mengecek kondisi, sudah Bapak cek kehadirannya juga. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Bangun Pemudi Pemuda, biar kita makin semangat nih sebagai seorang pemuda atau pelajar Indonesia. Untuk memberikan semangat nasionalisme, silahkan berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan.
memulai pembelajaran, yaitu kita akan masuk ke KD kita yang keempat, yaitu menganalisis mengenai revolusi-revolusi besar di dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai revolusi Prancis. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada tes awal nih. Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Kan tadi kemarin sudah Bapak suruh baca ya modul mengenai revolusi Prancis. Nah, anak-anak sekalian, apa yang kalian ketahui tentang revolusi Prancis? Ada yang bisa memberikan jawaban? Apa Andin? Perubahan besar yang terjadi di Prancis dalam bidang pemerintahan. Perubahan besar yang terjadi di Prancis dalam bidang pemerintahan. Ada lagi? Apa Asri? Munculnya romantisme. Munculnya romantisme. Apa Rizky? Mengubah pemerintahan dari kerajaan menjadi republik. Mengubah kerajaan dari republik. Nah, semua hal tersebut merupakan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya revolusi Prancis. Jadi kalian sudah cukup mengenal ya tentang revolusi Prancis. Nah, ada gambar nih. Ini merupakan gambar yang berkaitan dengan revolusi Prancis. Jadi ada seorang perempuan di gambar sebelahnya tiba-tiba nggak ada kepalanya. Terus ada sebuah meme tentang SpongeBob. Tapi tulisannya potret Marie Antoinette pada saat tragedi revolusi Prancis 14 Juli 1789. Wah, jadi gambar ini merupakan gambar yang berkaitan tentang revolusi Prancis. Kayak gimana ya revolusi Prancis? Seru nih kayaknya, bisa kita bahas hari ini. Ada memangnya. Kita akan cek bersama-sama hari ini. Nah, sebelum kita mulai, ketika kalian jadi kan Prancis itu negaranya ada di Eropa ya, benar? Benar. Coba, Bapak mau nanya, kalau kalian dengar kata Eropa, terus atau mendengar kata Prancis lah pada umumnya, apa sih yang ada dalam benak kalian? Apa dia? Romantisme. Menara Eiffel. Apa nih? Negara maju. Negara maju. Apa Suci? Negara liberty. Menara Liberty. Apalagi? Pendidikannya bagus. Pendidikannya bagus. Terus? Apa Asri? Roti croissant. Roti croissant. Kayak gimana roti croissant? Bentuk kayak molen. Oke, molen gitu. Iya, jadi hal-hal itu semua merupakan hal-hal yang berkaitan dengan revolusi Prancis. Kalau kita dengar Prancis, Eropa, pasti kita pikirkan negaranya maju, pendidikannya bagus. Tapi ternyata Prancis pun negara yang kita ketahui maju saat ini pernah mengalami sebuah kemunduran. Nah, seperti apa kita akan bahas bersama-sama mengenai revolusi Prancis. Kalau Prancis biasanya terkenal dengan ikonnya yaitu Menara Eiffel. Terkesan yang lebih romantis. Nah, di KD sebelumnya kita sudah membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Nah, masih ingatkah kalian tentang peristiwa itu? Dan kira-kira apa ya kaitan peristiwa penting yang di Eropa dengan terjadinya revolusi Prancis? Ada yang bisa menjawab? Ini berkaitan dengan adanya Aufklärung. Nanti Aufklärung ini ternyata berdampak terhadap terjadinya revolusi Prancis. Kira-kira apa ya? Apa Andin? Karena pada masa Aufklärung menganggap bahwa pikiran itu adalah sumber dari semua kebenaran, maka yang tidak benar harus dinyalakan, ditiadakan. Kata Andin, Aufklärung itu segala sesuatu yang tidak benar itu harus dihilangkan. Makanya di sini ternyata memang di Prancis ini ada sesuatu yang tidak benar. Makanya karena adanya Aufklärung itu kan berpikir secara rasionalisme, menggunakan akal dan pikiran. Jadi sesuatu yang tidak logis, yang tidak sesuai dengan hati nurani manusia perlu dilakukan reformasi. Itu kaitannya tentang peristiwa penting di Eropa dengan terjadinya revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis ini punya sebuah semboyan, sebuah slogan yang terkenal, bahkan menginspirasi negara-negara lain untuk melakukan revolusi juga di negaranya. Nah, yang paling terkenal slogannya adalah Liberté, Égalité.
sampai dengan 1799. Semboyan revolusi Prancis ini menginspirasi gerakan pembebasan dari monarki di banyak wilayah di dunia. Nah, hari ini akan Bapak infokan acuan pembelajaran kita. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai revolusi Prancis. Lalu ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kalian. Lalu tujuan pembelajaran kita, jadi setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode mind mapping, diharapkan anak-anak Bapak ini bisa pertama dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan revolusi Prancis. Yang kedua, anak-anak juga sekalian bisa menentukan apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi Prancis. Dan yang ketiga adalah anak-anak sekalian bisa menganalisis dampak atau pengaruh dari revolusi Prancis, baik bagi dunia, bahkan baik buat Indonesia. Nah, setelah itu kalian juga harus membuat laporan kelompok berdasarkan pertanyaan masalah dalam bentuk mind mapping, lalu mempresentasikannya dengan mengembangkan sikap jujur, kritis, bekerjasama, disiplin, dan bertanggung jawab. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan anak-anak sekalian bisa memenuhi poin-poin ini selama proses pembelajaran hari ini. Nah, ini Bapak akan melakukan mekanisme pembelajarannya. Jadi kelas akan dibagi menjadi 6 kelompok. Tiap kelompok akan mengerjakan proyek mind mapping. Pembuatan mind mapping dikerjakan selama pertemuan ini. Aspek penilaian yang akan Bapak nilai adalah isi, bahasa, kreativitas, dan kerapian. Lalu setelah anak-anak sekalian melakukan pekerjaan mind mapping, diharapkan anak-anak bisa mempresentasikannya. Ini penilaian kita, KKM-nya 70. Yang Bapak nilai ada 3, ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1, udah duduk sesuai kelompok? Sudah. Kelompok 1 angkat tangannya. Oke, kelompok 2 angkat tangan kelompok 2. Kelompok 3. Oke, lanjut. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Nah, oke, udah duduk semua sesuai dengan kelompoknya. Nah, sebelum kita memulai nih, kita main tebak-tebakan aja untuk mencairkan suasana biar tidak tegang-tegang. Sudah siap dengan ice breaking-nya? Siap. Kita ice breaking-nya adalah tebak-tebakan yang bisa jawab, jangan malu-malu, oke? Tentara apa yang paling kecil? Tentara semut. Tentara semut, tentara apa lagi? Oke. Toge. Tentara apa yang paling kecil ya? Ada yang tahu? Laba-laba. Tentara apa yang paling kecil? Tentara yang paling kecil adalah tentara sekutu. Kecil kan? Benar kan? Benar nggak? Lanjut. Apa ya persamaan dari uang dan rahasia? Tidak diketahui. Tidak diketahui. Sama-sama berharga. Sama-sama berharga. Sama-sama penting. Sama-sama penting. Utuh. Oh, duit kamu utuh mulu gitu. Apa? Ternyata persamaannya adalah sama-sama susah dipegang. Iya ya, uang teh susah dipegang pisannya. Iya. Apalagi rahasia. Betul. Diem-diem ya, nanti jangan kasih tahu orang-orang, bocor. Ternyata susah dipegang rahasia. Nih, ice breaking yang terakhir, tebak-tebakan yang terakhir. Kalau saja ada sekolah hewan, kira-kira sekolah hewan apa yang sering terlambat ya? Pura-pura. Kura-kura, siput, Kelinci. kelinci kan larinya cepet. Monyet, keong, sapi. Ternyata jawaban yang benar adalah kaki 1000. Soalnya kakinya banyak, jadi kalau pakai sepatu, bayangin kaki 1000 pakai 100.000 sepatu, lama-lama terlambat mulu nanti. Begitu mengenai tebak-tebakan kita pada hari ini. Tepuk tangan dong. Nah, kita akan memulai pembelajaran. Sebelum kita memulai
materinya. Nanti hal-hal yang penting dicatat, nanti akan Bapak review kembali mengenai video yang sudah kalian tonton. Nagar Institut Jurnalisme dan Pustaka. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Hari Revolusi Perancis yang dimulai pada 14 Juli 1789. Revolusi Prancis adalah salah satu peristiwa sejarah yang paling berpengaruh di Eropa. Saat itu, raja dan ratu mati dipenggal, dan revolusi ini berakhir dengan berkuasanya seorang diktator bernama Napoleon Bonaparte. Rakyat Prancis memulai revolusi karena menuntut hak mereka, dan juga tidak puas dengan kebijakan Raja Louis XVI yang penuh beban finansial. Akibat lonjakan utang kerajaan untuk pembiayaan perang dan kegagalan panen pada 1788, anggaran kerajaan Prancis mengalami defisit 20% di awal 1789. Untuk mencari solusi persoalan ini, pada Mei 1789, Raja Louis XVI memanggil parlemen rakyat untuk bersidang. Saat itu karisma raja sudah menurun drastis dan rakyat juga mulai gelisah. Setelah sidang parlemen, raja justru melakukan blunder dengan memecat Menteri Keuangan karena dianggap terlalu berpihak pada rakyat. Tidak hanya Menteri Keuangan, raja juga memecat sejumlah pejabat lain yang dianggap pro rakyat. Ternyata pemecatan massal itu adalah upaya raja membentuk struktur pemerintahan baru yang memihak kepadanya. Berita pemecatan itu sehari setelahnya, tepatnya pada 12 Juli 1789, mulai tersebar, dan para orator mulai membakar semangat massa, meyakinkan massa untuk mulai berani melawan dan bersiap-siap seandainya kerusuhan besar terjadi. Revolusi Prancis yang berlangsung selama 1 dekade sejak 1789 dimulai dengan penyerbuan penjara Bastille di Paris pada 14 Juli 1789. Menurut Time, rakyat menyerbu penjara Bastille dengan tujuan mengamankan persenjataan. Karena rakyat curiga pemerintah ingin membungkam revolusi. Kemudian penyerbuan penjara itu akhirnya berubah menjadi peristiwa berdarah. Pemimpin penjara Bastille tewas dengan tragis setelah menjadi korban amukan massa. Para revolusioner berhasil menguasai penjara tersebut dan juga sejumlah wilayah Prancis lainnya, serta memaksa raja untuk mengakui pemerintahan konstitusional. Pada akhirnya di tahun 1792, raja dan ratu dihukum penggal. Meski begitu, eksekusi mati tidak berhenti, karena setelah kejadian itu, ada sekitar 16.000 orang lagi yang dipenggal di tengah gejolak politik selama revolusi Prancis. Peristiwa 14 Juli 1789 membawa implikasi panjang di perpolitikan Prancis. Saat ini, 14 Juli diperingati sebagai Hari Nasional Prancis, yang juga dikenal dengan nama Bastille Day atau Hari Bastille. Penjara bersejarah itu sendiri sudah dirobohkan atas perintah pemerintahan revolusioner Prancis beberapa hari setelah penyerbuan. Selama Hari Bastille, rakyat Prancis merayakan dengan parade militer dan kembang api. Namun tidak ada perayaan selama pandemi berlangsung. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Hari Revolusi Prancis. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik bahan. Begitu mengenai tentang materi kita, yaitu Revolusi Prancis. Dari video yang Bapak tayangkan tadi, coba silakan siapa yang ingin mereview tentang Revolusi Prancis berdasarkan video. Ada yang mau? Ayo, apa Andin? Salah satu penyebab terjadinya revolusi Prancis dengan adanya warga yang menuntut hak. Penyebabnya tuh kata Andin katanya menuntut hak-hak yang mungkin haknya itu haknya tidak sesuai dengan rakyat. Apalagi yang tentang revolusi Prancis yang kalian tangkap, apa dia? Karena ketidakadilan
ketidakadilan katanya karena rajanya itu hidupnya berfoya-foya, makanya dipenggal oleh rakyat. Terus apa lagi yang kalian tahu tentang revolusi Prancis berdasarkan video? Ayo, ada lagi? Tadi yang diserang penjara apa namanya? Bastille, pinter. Apalagi tentang revolusi Prancis? Siapa raja yang ini? Raja Louis XIV. Istrinya siapa? Maria Antoinette. Oke, good. Begitu mengenai literasi kita tentang revolusi Prancis. Selanjutnya, nah sebelum kita memulai, silakan anak-anak sekalian men-scan bahan ajarnya. Bahan ajarnya ini ada di aplikasi Merdeka Mengajar. Silakan di-scan barcode-nya. Atau masuk bisa ke link ini gurukemdikbud.go.id, perangkat ajar _studkids_mszkwa_bzla. Sudah di-scan? Sudah. Kalau ada yang ada punya kuota, sudah Bapak kirimkan juga di grup. Ini untuk bahan ajar kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membuat proyek mapping dengan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Dalam mind mapping ini, kalian harus menjelaskan 4 hal. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan revolusi Prancis. Terus mind mapping yang kedua, kalian harus membahas tentang apa saja panggilannya. Yang Bapak nilai adalah isinya, berarti konten materinya, terus penggunaan bahasa atau pilihan kalimatnya, lalu kreativitas, bagaimana mungkin gambarnya, warnanya, sama kerapihan. Apakah kalian menggunting-guntingnya juga bagus, rapi atau tidak? Itu 4 hal yang Bapak nilai. Nah, kita akan melakukan pendesainan perencanaan proyek. Jadi yang harus kalian lakukan adalah pertama nanti sebelumnya akan Bapak bagikan dulu AKPD-nya ya. Kelompok 1 ini bisa dulu ya, ini bisa ganti ya. Bapak bagikan 2 tiap ini biar bisa terlihat semuanya. Ini kelompok 2. KKPD kelompok 3, kelompok 4 yang ini, kelompok 5, dan kelompok 6. Udah dapat KKPD-nya semua? Sudah. Silakan amati KKPD-nya. Di sini ada petunjuk proyeknya. Jadi jangan lupa KKPD ini tulis nama dulu. Lalu kelas, di sini ada petunjuk pengerjaan proyeknya. Lalu di sini alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu ada, kalau tadi kalian nggak sempat men-scan bahan ajar, di AKPD-nya sudah ada, bisa di-scan juga. Lalu pertanyaan mendasarnya, dan ada contoh mind mapping. Seperti apa sih mind mapping itu? Ada contoh gambarnya di AKPD ini. Jadi silakan amati AKPD dan jawablah pertanyaan mendasar sesuai dengan literatur dan analisis kelompok. Yang kedua, tuangkan hasil jawaban yang sudah kalian temukan tadi ke dalam bentuk mind mapping. Setelah kalian sudah mengerjakannya, kalian juga harus berlatih untuk melakukan presentasi, untuk mempresentasikan mind mapping yang kalian lakukan. Nah, kita jadwal proyeknya adalah di pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyuruh kalian untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan mendasar, lalu membawa alat dan bahan, sama juga serta menyusun isi AKPD untuk dituangkan dalam mind mapping. Sama kalian juga sudah berembuk nih bekerja sama untuk menentukan kayak gimana sih desain mind mapping kita. Sudah dilakukan semua karena di pertemuan sebelumnya? Sudah. Nah, hari ini kalian tugasnya, jadi di pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan itu, di pertemuan hari ini kalian melaksanakan pengerjaan mind mapping. Dan jangan lupa dipresentasikan. Begitu. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya. Silakan memulai pengerjaan mind mapping. Selamat mengerjakan anak-anak. Waktunya kurang lebih 30 menit. Ayo dibuka ininya, siapin alat-alat dan bahannya.
Jangan lupa ditulis LKPD-nya ya, nama dan kelasnya. Kenapa? Sakit ya? Kalau sakit nggak apa-apa, biar progres aja. Mau progres aja gimana? Bilang kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan ditahan.
Di mind mappingnya jangan lupa juga dikasih nama anggota kelompok siapa aja, kelasnya siapa aja. Ya, sambil mengerjakan Bapak memberikan kertas buat evaluasi nanti. Evaluasinya seperti apa nanti Bapak jelasin. Nah, berapa orang kelompok berapa? 6 orang.
1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jangan lupa disiapkan juga untuk presentasinya. Yang di sini semua sehat semua kan ya?
Oke, sudah selesai semuanya? Sudah? Coba dong suaranya yang keras. Sudah? Bagus. Sebelum kita mulai presentasi, coba kita cek sound dulu nih. Kalau Bapak bilang kelompok 1, coba apa itu suaranya? Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 2. Ayo kelompok 3 suaranya yang keras. Nah, kelompok 4. Info naon? Info apa? Informasi. Oke, kelompok 5. Ceria sekali kelompok 5. Kelompok 6. Oke, mata masih semangat, tepuk tangan dong. Ya, baiklah, kita akan memulai presentasi. Bentar. Siapa yang mau mulai presentasi duluan? Siapa? Oke, kelompok Zara duluan. Kelompok berapa Zara? 3. Silakan kelompok Zara untuk mempresentasikan materinya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Yang maju siapa? Kaila sama Jasa. Kaila sama Zara. Oke. Silakan ditunjukkan mind mappingnya di sini aja nih. Ya silakan nomor 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3. Revolusi industri. Yang pertama, revolusi Prancis. Jadi revolusi Prancis, alat-alat dan bahan apa yang kalian gunakan? Makanya kami memakai spidol warna-warni, ada pensil, foto-foto, di print, karton, sama menembus. Sama apa? Pertama-tama kami nge-print foto-foto dulu tokoh revolusinya, ada gambar-gambar tempat revolusinya, ada penjara Bastel, Iya. isi dari mapping ini ada pengertian revolusi Prancis, ada latar belakang, ada jalannya juga, dan ada pengaruh revolusi. Yang keempat, garis besar revolusi Prancis ini. Revolusi Prancis adalah yang menuntut dilakukannya perubahan besar-besaran di Prancis dalam kurun waktu 1789 sampai 1799. Revolusi ini dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Revolusi ini juga termasuk revolusi terbesar di dunia. Dampak revolusi ini, dampak bagi dunia sangat besar, ada kebebasan, kesamaan, persaudaraan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam revolusi ini adalah Raja Louis XVI, Jeumont, sama Montesquieu. Ini latar belakangnya. Latar belakang, ini jalannya, dan pengaruh revolusinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Oke, coba tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Nah, ini merupakan hasil mind mapping dari kelompok 3. Coba dari kelompok 1, 2, 4, 5, dan 6 ada yang ingin memberikan masukan, baik kelebihan ataupun kekurangan dari pengerjaan mind mapping kelompok 3. Coba kita saling memberikan masukan ya. Apa Astri tadi udah ngobrol-ngobrol? Ya, Pak, pulang colorful, Bapak. Kurang colorful, boleh. Apa lagi? Tempatnya jadi gampang dimengerti. Oh, Andi memberikan kelebihan, katanya mudah dimengerti.
mengerti, apalagi kelebihan dan kekurangannya dalam sisi materi ataupun dalam sisi desain. Apa? Hah? Kurang jelasnya dalam bentuk apa tuh? Oh, tulisannya kurang terlihat. Oh, dia? Oh, tokoh-tokoh pencetusnya jadi kurang ya, kurang. Ada lagi nggak yang mau memberikan kelebihan kekurangan? Tidak tersusun, Pak. Tidak tersusunnya gimana? Jadi pengertiannya di mana, itunya di mana. Jadi tidak tersusun langsung, Pak. Jadi bingung juga, Pak, bacanya. Yang kiri bisa jadi latar belakang, yang mana bisa, Pak. Oke, mungkin kalau di kelompok 3 ingin memberikan penguatan mungkin. Tapi kalau menurut saya ini tersusun, di sini ada pengertian latar belakang dijadikan seperti ini, latar belakang 1, 2, 3, 4, 5. Dibeda-bedakan latar belakang warnanya oranye, jalannya juga warnanya hijau, dan ini warnanya pink. Ini tidak sama, menurut saya. Oke, ada lagi nggak? Oke, kalau dari menurut Bapak sendiri, ini mind mapping-nya sudah baik, jadi memang benar syarat mind mapping adalah minimal warna-warni ya, ada 4 warna, di sini ada hitam, ada warna merah muda, orange, hijau, bahkan lebih dari 4 warna. Terus gambar-gambarnya juga sudah menarik, itu kelebihannya. Tapi memang benar tadi, tulisannya masih kecil-kecil ya, jadi kurang terlihat. Tapi dari keseluruhan mind mapping kelompok 3 sudah bagus. Silakan kelompok 3 ditutup saja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, siapa lagi yang membantu nih? Kelompok 5, boleh 5. Tepuk tangan dong buat kelompok 5. Silakan ditampilkan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil mind mapping kelompok kami. Yang pertama adalah alat dan bahan yang digunakan. Alat ada alat tulis, spidol, penggaris, gunting, dan lain-lain. Bahan ada karton, gambar-gambar yang di-print, lem, dan lain-lain. Yang kedua adalah proses pembuatan. Yang pertama kami mengumpulkan alat dan bahan. Yang kedua kami merangkum materi. Yang ketiga menuliskan materi-materi. Dan yang keempat memberi warna pada materi agar mudah dimengerti. Yang ketiga adalah ada apa aja sih di mind mapping kami. Yang pertama ada pengertian revolusi. Yang kedua ada latar belakang revolusi. Yang ketiga ada jalannya revolusi. Dan yang keempat ada dampak revolusi Perancis. Yang pertama pengertian revolusi Perancis adalah sebuah revolusi besar yang mengubah tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang terjadi di Perancis. Latar belakangnya yaitu berkembangnya paham nasionalisme, pengaruh perang Amerika, ketidakadilan sistem feodalisme. Yang ketiga jalannya revolusi. Pada 1789, Raja Louis dan istrinya selalu berpoya-poya, sehingga kas negara kosong. Lalu pada 17 Mei 1789 dibentuklah Dewan Nasional. Pada 14 Juli 1789 rakyat menyerbu penjara Bastille. Pada tanggal 20 Juli 1789 Dewan bersidang merumuskan undang-undang. Pada 27 Agustus 1789 Dewan Konstitusian mengumumkan hak asasi. Dan yang terakhir pada 14 Juli 1790 Undang-Undang Perancis disahkan. Yang keempat adalah dampak revolusi Perancis. Adanya kapitalisme berkembang, muncul paham romantisme, pemerintahan monarki absolut diganti dengan pemerintahan republik. Ya, tepuk tangan buat kelompok 5. Nah, seperti tadi kelompok 3 juga, coba anak-anakku sekalian memberikan masukan baik kelebihan maupun kekurangan dari pengerjaan proyek mind mapping dari kelompok 5. Siapa yang ingin mengumpulkan pendapat?
Silakan Ilham. Gambar sama tulisannya sudah bagus tapi kurang berwarna saja Pak. Gambar sama tulisan sudah bagus tapi kurang berwarna. Apalagi diam. Pemilihan warnanya cerah. Terus? Apalagi ayo. Jangan kekurangan dulu yang difokuskan, kelebihannya apa? Apa Asri? Takut sama yang warna hitam itu Bapak. Hah? Mana ini? Iya Bapak. Oh, kamu takut? Ya, jangan lihat tuh. Ayo apa lagi? Ayo berikan masukan. Kenapa Salma? Desainnya bagus banget. Kekurangannya ada nggak nih? Ada yang dari materi mungkin ada yang kurang dijelaskan? Bagus Pak, tapi yang bisa bikin kayak gitu hanya orang-orang yang aktif. Oh, orang-orang yang aktif. Apa kalau Sarah? Oh, jadi acak-acakan gitu. Oke, kalau dari Ai, kurang apa? Oh, kurang banyak gitu. Tokoh-tokoh pencetusnya tidak ada. Mungkin dari kelompok ini mau memberikan penguatan gitu. Kesalahan apa tadi? Ya, nomor 1 dari mana itu? Tapi di sini dikasih nomor pengertian ada nomor 1, terus ini nomor 2 latar belakang, jadi bisa dilihat ada nomor. Oh, mungkin kita terlihat ya dari sana yang apa. Ada lagi yang memberikan data, mungkin memberikan klarifikasi kata. Nanti mau memberikan klarifikasi dari masukan teman-teman tadi. Oke. Kalau nggak ada ya sudah, silakan gitu. Sekian dari kelompok 5, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi kita sudah melakukan presentasi, sudah juga memberikan masukan baik kelebihan maupun kekurangan, baik dari isi mind mapping, dari desain mind mapping, terus dari materinya mind mapping. Begitu. Terima kasih buat anak-anak Bapak yang sudah memberikan masukan. Jadi diharapkan dari masukan-masukan ini ketika nanti ada tugas mind mapping di pelajaran Bapak atau di pelajaran selanjutnya bisa lebih baik dan lebih mantap. Oke, dari proyek ini, bagaimana sih kesimpulan yang bisa kalian dapatkan tentang proyek ini? Apa yang bisa kalian, nilai-nilai yang bisa kalian tangkap dari pengerjaan proyek ini? Kerjasama, Mengajarkan kebebasan. mengajarkan kebebasan dalam berekspresi ya, pendapat juga dalam membuat mind mapping. Apalagi kesimpulannya apa? Memperbanyak inspirasi. Benar, tadi kan melihat kelompok lain bagaimana menjadi inspirasi ke depannya bagi kalian tuh seperti apa. Nah, dari pertanyaan mendasar kalian sudah jelaskan. Coba Bapak mau tanya pertanyaan mendasar. Jadi apa yang dimaksud dengan revolusi Prancis tadi? Apa AI? Perubahan besar-besaran di Prancis dalam kurun waktu 1789 sampai 1799. Perubahan besar yang terjadi di Prancis 1789 sampai dengan 1799. Apa faktor yang melatar belakangi revolusi Prancis? Apa dia? Apa tadi dia? Adanya arus baru, paham romantisme, rasionalisme, dan ketidakadilan dari Ada yang paham Karung, ketidakadilan dari feodalisme. Yang pertanyaan mendasar yang ketiga tadi apa? Jalannya revolusi Prancis. Seperti apa jalan revolusi Prancis? Ditandai atau dimulai dari apa? Penyerangan apa tadi? Penyerangan penjara. Kenapa penjara Bastille bisa diserang? Karena kita senjataan. Karena katanya teh tempat gudang
sudah kalian baca juga ya, bahwa para tahanan politik artinya adalah orang-orang yang mengkritik Raja Louis XVI langsung dimasukkan penjara Bastille. Gitu. Nanti hingga akhirnya nanti Prancis berubah menjadi negara republik. Selanjutnya yang terakhir, pengaruh dari revolusi Prancis. Apa dia? Yang pertama, penghapusan feodalisme. Yang kedua, semboyan revolusi Prancis. Terus kapitalisme yang berkembang, diterapkannya pemerintahan semi presidensial, dan terakhir pemerintahan monarki menjadi pemerintahan republik. Ya, seperti itu. Jadi kalian sudah memahami ya pertanyaan-pertanyaan mendasar dari revolusi Prancis. Tepuk tangan dulu. Nah, setelah tadi mengerjakan proyek, kalian sudah bisa bekerja sama, terus dapat inspirasi juga. Nah, dari pengerjaan proyek ini, apa sih perasaan yang kalian rasakan dengan adanya pengerjaan proyek ini? Senang. Senang kenapa? Senangnya kenapa? Kebersamaan. Terus? Semangat kenapa lagi semangatnya? Semangat membuat PMP, jadi nggak dengerin bapak ceramah mulu ya. Jadi kita bisa belajar sejarah dengan kalian bisa baca lalu dituangkan dalam bentuk PMP. Terus bagaimana perasaan kalian, senang, gembira? Terharu kenapa? Udah lihat hasil, bisa bikin diri jadi terharu. Oh, terharu dengan hasil jeripaya yang telah dilakukan. Luar biasa. Ada lagi kan nih perasaan kalian? Apa? Deg-degan kenapa? Takut salah, jangan takut salah, semuanya pasti benar. Oke, itu ya tentang perasaan kalian. Jadi Bapak akan memberikan penguatan. Tadi benar ya, revolusi Prancis merupakan sebuah revolusi yang terjadi di Prancis selama 10 tahun. Nah, revolusi ini nanti mengubah negara Prancis. Kan tadi kita ketahui bersama-sama revolusi artinya perubahan secara cepat. Berarti ada perubahan nih di Prancis dari awalnya monarki absolut menjadi monarki konstitusional, nanti hingga akhirnya menjadi republik. Apa saja faktor yang melatar belakangi? Salah satunya adalah karena bangsawan yang suka foya-foya. Kenapa suka foya-foya? Jadi uang kas negara Prancis ini lagi kosong. Ternyata mereka suka foya-foya. Udah uang kasnya kosong, hidupnya susah. Bangsawannya suka foya-foya. Bangsawannya ini suka foya-foya, suka pesta pora, menggunakan uang kas dari negara Prancis. Makanya rakyat Prancis nggak senang, nggak suka. Makanya melakukan perlawanan. Lalu nanti terjadinya revolusi Prancis awali dengan penyerangan penjara Bastille, hingga nanti akhirnya ada seorang tokoh. Tokohnya siapa nih yang terkenal dari pemimpin revolusi Prancis? Napoleon Bonaparte. Nah, nanti juga ada tokoh salah satunya tokoh politik yang mengubah Prancis yang awalnya absolut jadi konstitusional, yaitu Montesquieu. Terkenal dengan apa? Rias Politika. Apa Rias Politika 1? Eksekutif 2. Ya, karena pemikiran Montesquieu ini nanti mengubah Prancis yang awalnya monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Artinya adalah kerajaan yang dibatasi dengan undang-undang. Nah, nanti puncak revolusi Prancis adalah apa? Raja Louis XVI sama istrinya Maria Antoinette diapain? Dipenggal menggunakan pisau guillotine. Gitu. Jadi bukan mereka berdua doang, ternyata ada 10.000 orang lainnya yang dipenggal karena memang mereka mendukung Raja Louis XVI. Nah, begitu mengenai revolusi Prancis. Kita sudah belajar bersama-sama mengenai revolusi Prancis, bagaimana revolusi Prancis dengan semboyan persaudaraan, kebebasan, dan kesetaraannya mengubah Prancis. Rakyat yang menderita, mereka bersatu bergabung dengan sebuah semboyan itu, mereka melakukan perlawanan, ada persaudaraan di mereka. Nah, dalam kontekstual masa kini kita bisa lihat hal itu ternyata juga berpengaruh bagi Indonesia. Demonstrasi yang ada persaudaraan, bukan? Kenapa? Karena ada pengaruh revolusi Prancis. Kenapa
Kenapa sih orang-orang demonstrasi? Karena ada sesuatu hal yang tidak benar nih. Maka perlu didemonstrasi. Perlu ada tuntutan untuk mengubah sesuatu. Begitu biasanya dilakukan demonstrasi-demonstrasi. Begitu juga di Orde Baru. Di Orde Baru, demonstrasi mahasiswa yang menuntut Soeharto untuk lengser dari jabatannya. Begitu mengenai revolusi Prancis. Nah, setelah hari kita membahas revolusi Prancis, di pertemuan selanjutnya kita akan bersama-sama membahas mengenai revolusi Tiongkok. Tiongkok negara mana sih? Cina. Negara Cina. Nah, jadi nanti revolusi Tiongkok sama ada perubahan sistem pemerintahan dari kekaisaran menjadi republik demokratik, terus berubah lagi jadi republik komunis 3 kali. Yang bahkan nanti mengubah, kalau kalian pasti dengar ada kata Cina daratan, Cina lautan. Nah itu gara-gara revolusi Tiongkok. Orang-orang yang tersisihkan, orang-orang demokratik ini nanti mereka berpindah ke negara Taiwan. Makanya disebut dengan Cina lautan. Yang negara komunis yang besar disebut dengan Cina daratan. Seperti apa nanti kita akan bahas bersama-sama. Begitu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi disiapkan untuk minggu. Nah, kita akan memulai umpan balik nih, ada evaluasi kalian. Kita hari ini akan bermain ranking 1. Jadi kalian sudah menyiapkan kertas? Sudah Bapak berikan kertasnya? Ya, yang bagian belakang. Jangan bagian depannya. Biar ini kertas yang Bapak tidak gunakan, jadi bisa kita gunakan kembali. Udah? Siapkan alat tulisnya. Kalau sudah, angkat semuanya. Sudah? Bapak akan jelaskan teknis permainannya. Jadi nanti Bapak akan ada pertanyaan-pertanyaan, yaitu pertanyaan benar atau salah. Kalian tinggal tuliskan aja di sini. Kalau menurut kalian pernyataan yang Bapak tanyakan di sini benar, silakan tulis benar. Nanti kita cari tahu jawabannya. Kalau jawaban kalian tepat, lanjut ke permainan selanjutnya. Kalau salah, berhenti. Oke? Oke. Paham ya? Paham. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai permainannya. Apa? Nggak usah. Boleh ditulis nomor 1, 2, 3, 4, 5, tapi kan nanti permainannya babak penyisihan. Tulisannya gede nanti, ini kan kertasnya juga gede. Sudah siap? Siap. Kita mulai permainan ranking 1. Pertanyaan nomor 1. Dia adalah seorang istri dari Raja Louis XVI yang juga berperan membawa Prancis ke kondisi defisit melalui gaya hidupnya yang mewah. Hal ini membuat dia disebut sebagai Madame de
berdagang di tanah jajahan dalam perang 30 tahun. Benar atau salah? Oke. Sudah semua angkat tangan, angkat jawabannya. Benar salah nih? Salah. Memang kekuasaan Melaka selain yang tadi koyak-koyak ikut dalam perang apa? Industri. Bukan yang revolusi Prancis dalam perang apa? Ya perang melawan Amerika. Bukan perang melawan Amerika, tapi perang melawan siapa? Negara tetangga Prancis yang disebutin tadi? Bukan. Spanyol apa? Apa Inggris? Negara? Inggris. Benar. Jadi, dalam perang negara Inggris dalam perang 7 tahun, bukan perang 30 tahun. Jadi sebagian besar cuma tahu salahnya doang, tapi alasannya masih belum tahu. Jadi yang benar gara-gara perang 7 tahun melawan Inggris. Nah, tadi karena perang 7 tahun melawan Inggris ini, kan nanti Inggris sama Prancis yang menang adalah Inggris yang membuat nanti Prancis ibarat kata ingin balas dendam dengan cara membantu Amerika dalam revolusi Amerika. Begitu. Sekarang pertanyaan nomor berapa? Apa? Revolusi Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte diawali pada 14 Juli 1789, ditandai dengan penyerangan penjara Bastille oleh rakyat Prancis. Adanya penyerbuan penjara Bastille menjadi simbol runtuhnya rezim monarki absolut yang memimpin Prancis bertahun-tahun lamanya. Dikarenakan penjara Bastille ini berfungsi sebagai penjara untuk tahanan politik dan tahanan-tahanan lainnya atas perintah Raja Louis XV dan Raja Louis XVI. Benar atau salah? Tulis dulu. Benar atau salah? Kalau sudah angkat jawabannya. Jawabannya benar atau salah nih? Nah, kita lihat si tandanya. Benar. Yang pertanyaan terakhir nomor 5. Revolusi Prancis juga terus berpengaruh bagi perkembangan Hindia Belanda. Semangat anti feodalisme dengan menginginkan keadilan dan kesetaraan membuat tokoh-tokoh dan organisasi pada zaman pergerakan nasional turut andil untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Hal ini dapat kita lihat dengan pendirian sekolah pribumi atau kamar siswa oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Nih modul ada. Benar gak pengaruhnya ini? Silakan tulis benar atau salah, tulis dulu. Sudah? Silakan angkat jawabannya. Menurut kalian benar atau salah? Siapa yang jawab salah? Angkat tangan. Yang jawab benar. Jawabannya adalah benar. Oke.
Kumpulin mainnya dulu ya. Hasil mainnya mana? Kakak Pede. Main mappingnya. Matinya kumpulin. Matinya kumpulin. Matinya kumpulin. Sudah semua? Baik, jadi nanti Bapak ada kakak PD yang belum dikumpulin kan? Kakak PD? Ada. Ada yang belum sini? Sudah semuanya? Oke, begitu saja tentang pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum tadi kita sudah membuka dengan hal baik, kita tutup juga dengan hal baik. Silakan untuk Dede untuk doa penutup. Duduk siap. Siap. Duduk. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa masing-masing berani mulai. Selesai, beri salam. Terima kasih, Pak. Jadi itu saja dari Bapak. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih 11 IPS 4.